Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Dusti Rapodcast. Kita minggu kemarin nggak upload video karena ada beberapa kegiatan yang memang lumayan padat. Jadi tidak upload minggu kemarin. Sekarang kita upload lagi. Kamana si Mamang geselat deh. Aduh, aing. Mang, aduh. Si Mamang itu bintang tamu geus datang, si Mamang can datang kene. Teh kumahanya? Si Mamang teh dilalilah teuing di kade teh. Mang. Hei. Mang. Hei. Astaga, Mang. Kunaha si Mamang? Mang. Siga nu ieu nu budeg, Mang. Hoi. Hush, Mang. Hei. Ka mana teh? Ka dieu diuk. Kan teh mulai syuting. Saha nu maot? Nah, kunaon si Mamang eta? Nu maot ieu. Eueuh nu maot. Rusuhan. Teu aya nu maot, Mang. Dia ngomong naon? Ka dieu, Mamang, ka dieu cali. Ka dieu. Lain. Asa saliwar ieu. Asa saliwar. Mamang kunaon eta ieuna? Kupingna kunaon? Cetilna. Mamang Pake. Eta. Alatna ieu anyar, Mang. Diuk heula ka dieu. Simpen kantongna. Ieu kantong geus dibawa ka Garut. Kamari jauh perjalanan. Karumpit guntur dibere ieu tah. Gelang. Angge heula ieu. Saliwar, bieu teh ngagerowan Mamang. Oh, eta teh geus manggil Mamang barusan. Barakali. Paingan. Kunaon Mang kasupan cai? Kasupan cai. Dititah ieu disuruh sama itu. Sama tadi disuruh sama Parumpit disuruh lihat toren. Terus? Toren ya nyala ternyata Mamang. Kirain kosong itu toren. Ternyata bus. Mamang diteleum. Jadi asa saliwaris ceuli. Mang, tuh tingali. Sekarang bulan ini adalah bulan pendengaran dunia. Hari pendengaran dunia. Kebeneran. Ayeuna tamuna spesialis telinga, hidung dan tenggorokan. Kirain babe udah kehabisan tema. Ya, ternyata masih banyak temanya. Irama loba kene. Masih banyak ada tema. Baik. Ya. Sekarang kita panggil aja dulu. Panggil lah. Tong ditakol-takol gandeng. Panggil. Anyar. Atuh. Ayeuna mah canggih bukan nu kieu geuningan. Nyaan eta podcast tema. Tes heula. Cok, ka kuping teu. Nya eta teu kurang kadengeran. Aya ayeuna mah. Jelas. Wah. Jelas. Kurang panggil dokternya. Dokter sekarang adalah tamunya Dokter Epi Safila SPSKT. Nah, itu sudah datang, Mang. Selamat sore, Dokter. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Mang, Dokter. sehat, Damang. Damang. Sehat. Dianggeula dokter eta punten. Punya teu kadangu. Kalau ibu ini mah nggak usah merayu, udah usah. kayak umi saya. Jangan setiap kali tamu dirayu, sekarang itu jangan. Mang. Udah. Iya, Mamang kan tadi gangguan nih kemasukan air. Jadi gangguannya terganggu kan? Ini saya datangkan dokter spesialisnya. Ahlinya lagi, Mang.
Dustira mah ahlina banyak. Mamang Ya, nah, Mang. Ini kunci tuh buat telinga. ulah. Aduh. Jangan, Mang. Nggak boleh. Nah, lumayan ini ngeunaheun. Aduh, kenikmatan anu tiada terhingga teh Kela, Mang. ngagere ceuli. Kela ulah waka. Urang kenalan heula bisi penonton belum tahu. Iya. Dokter silakan perkenalkan diri, nama dokter, terus dinas di mana sekarang. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam. Dudi, Mang. Assalamualaikum. Saya Dr. Evi Safila, spesialis THT. Saya berdinas di RS Dustira di Poli THT. Di Poli THT. Sejak kapan dokter di Dustira? Udah lebih 7 tahun ya. 7 tahun. Berarti 2016-an. 2016-17-an. Tahun, Mang. Sudah lama di Dustira. Udah lama. Iya, dokter asalnya dari mana? Dari Bandung? Asli mah Padang. Oh, tapi bahasa Sunda. Tiasa. Suami mah orang Sunda tiasa. Oh, suaminya orang Sunda. Aslinya orang Minang, Mang. Tanyakeun, Mang, bakal rendang teh. Si dua tigo. Dia 23. Berarti sekolah dulu di sana, Di dokter. Unpad, alhamdulillah. Oh, saya sekolah dari Unpad. Cuman SMA dari kecil di sana di Padang. Jakarta. Oh, tuh. Sudah Indonesia. Campur-campur. Kuliah kedokteran di Jakarta. Jakarta. Spesialisnya di Spesialis Unpad. Pantesan Kerja di sini mah. Bahasa Sundana. Iya. Lancar. Dokter teh PNS, militer. PNS PNS. Golongan berapa sekarang, Dok? 4A. 4. Sami. Suaminya orang Sunda geranya. Iya, kan tadi Mohon. dijelaskeun. Jadinya biasa nyari Sunda. Orang Sunda mah. Sang. Idola para wanita. Komo orang Garut. Bukan orang mana suaminya, Bu Dokter? Gak. Ciamis. Oh, Ciamis. Garut mah idola para tukang adu domba, Mang. Nah, Idola para janda. dokter, tadi ini si Mamang datang-datang ini telinganya dikorek-korek gitu mah eta. Nah, sekarang kan lagi bulan ini teh apa? World Hearing Day ya, Dok ya. World Hearing Day itu apa itu, Dok? Nah, jadi World Hearing Day itu diperingati setiap tanggal 3 Maret 3 karena Maret. 3 itu kan kayak angka kayak telinga ya. Mang tuh. Nih, jadi World Hearing Day itu diperingati setiap tanggal 3 bulan 3. Bulan 3. Jadi karena 3 tuh lihat dari Bentuknya kayak telinga, jadi Iya. biar memudahkan inget nih. Nah, gitu, Mang. Jadi kenapa ditambil tanggal 3 itu tahun berapa itu tuh mulainya tuh? Mulai udah lama kali ya. Nah, kenapa sih harus diperingati, Dok? Nah, jadi gini, Pendengaran itu kenapa harus diperingati, betul, ya? dari data WHO itu diperkirakan nih Dok, saat ini ada 430 juta orang yang mengalami gangguan dengar. Banyak ya Dok ya, seluruh 430 dunia. juta. Wah, Dan itu 35 jutanya itu anak-anak. Nah, malahan ini dari hasil data WHO ya, malahan diperkirakan pada tahun 2050 2,5 miliar orang penduduk akan mengalami gangguan pendengaran. Bayangin, apalagi diprediksi yang akan mengganggu gangguan pendengaran itu juga orang muda. Orang bukan muda, cuman yang bukan sudah hanya karena orang penurunan tua. fungsi, bukan, Dok ya? Betul. Kalau orang muda kan berarti kan akan terganggu nanti pekerjaan. Kayak Mamang nih ngomong aja, Mang, apa kabar? Siapa Karunya. yang maut? Siapa yang Karunya tadi Eta Kita ngomong teh kikian teh nguping teh. nguping Oh, atuh. shit. Eta ngabayangkeun 334 juta. 430. 430 juta kumpulkeun di Terbuka. aula. apa? Di aula. Terus bikin pengumuman siga nama siga Mamang kana dieu kabeh. Enggak semua gangguan pendengaran tuh bukan hanya tuli, mah. Hanya gangguan pendengaran tuh. Kalau Mamang mah tadi tuli saware, budeg saware gitu mah ngaranna teh. Ayo nama merambah ke anak muda geuningan. Jadi kan kasihan gitu, Iya, padahal betul. dengan kita apa sih masalahnya, apa yang bisa dibenerin itu bisa dicegah loh. Jadi Ada jangan sampai pencegahannya, Dok. atau diobatin atau dibenerin lah, jangan kayak ada pengajian naon gitu. Jadi yang penting kesadaran dulu si pasien nih. Betul. Itu tuh bisa diobatin loh gitu ya, Dok ya. Tergantung kan penyebabnya macam-macam nih. Oke. Nah, Dok, tadi segitu banyaknya ya. Berarti nggak ada berbagai jenis gangguan pendengaran. Apa saja, Dok, gangguan pendengaran jenis? Saya ceritain dulu ya. Boleh. Pak Ini ada gambar disiapin nih. nih. Ini. Boleh saya nih. Jadi dokter yang sering pasien itu salah adalah setiap gangguan dengar itu pasti mereka berpikirnya
pakai obat tetes. Padahal belum tentu gangguan dengar itu masalahnya hanya di liang telinga. Nah, kita ini sedikit ya. Oke, Jadi Dok. telinga itu secara garis besarnya ada 3 bagian nih. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, sama telinga bagian dalam. Jadi gangguan pendengaran itu juga bisa gangguannya di luar, gangguannya di tengah atau di dalam. Jadi kayak mobil nih. Misalnya mobilnya bunyi-bunyi, mobilnya nggak jalan. Padahal yang terganggu mesinnya, tapi luarnya dicat, dielap, dibenerin Mau bembolnya. beres-beres doknya. Makanya pasien tuh sering, udah saya kasih obat tetes dok, segala rupa penyakit kasihnya obat Udah tetes. dikorek-korek ada doknya. Pakai itu tadi, pakai apa tadi bang? Pakai kunci motor. Kunci motor. Jeung kotor emang malah infeksi gitu. Bener malah infeksi. Mana wae memang mah. Terus dokter Nah, lanjutkan. jadi kan tadi ada telinga bagian luar nih. Betul dok. Ujungnya sampai ke gendang telinga. Ya. Biasanya masalah kalau di telinga bagian luar ini misalnya ada kotoran telinga, ada infeksi telinga bagian luar, jamur, Benda asing, dok, benda ya. asing, betul. Nah itu kalau dibersihkan selesai. Tapi jangan pakai obat tetes sembarang. Misalnya nih, dok saya udah beli obat tetes tapi yang jual obat tetesnya nggak tahu apakah di dalamnya jamur, apakah di dalamnya kotoran. Kalau jamur dikasih obat tetes yang bukan buat jamur, makin tumbuh jamurnya. Nah, jadi jangan pakai obat tetes sembarang, mending periksa dulu aja. Periksa dulu Ke ke Dustira. Itu Mang, jadi penyebabnya belum tentu tadi kerusakan di dalam di tengah benda asing Mang, cunguk asup. Jadi gitu, sebagai obat tetes yang ada di toko obat itu nggak sembarangan buat telinga, Betul, semuanya bisa. betul. Iya. Betul. Mamang ambil aja ditetesin sama air aki itu. Dan soalnya GT kan itu nyamuk diteteskeun. Wah, Bukannya tambah sembuh, tambah sembuh. rusak. Cari aki salah. Lanjut dok. Nah, kalau gangguan dari luar ya tadi hanya Hanya misalnya tadi ya, ringan-ringan itu aja ya bisa diobatin. Tuh. Kalau gangguan dari telinga tengah, misalnya nih dari batuk pilek, loh apa hubungannya kok anaknya batuk pilek? Nah, Kenapa ayo. kok jadi ke telinga? Jadi gangguan pendengaran dok ya? Betul, karena ada Kenapa, Dok? saluran nih antara hidung dan telinga itu ada saluran. Jadi kalau anak-anak, biasanya kalau anak-anak kan mukanya lebih pendek nih. Kalau orang dewasa kan muka lebih panjang, jadi salurannya lebih Masih lebih pendek, Dok. Masih pendek, Dok, ya? Betul. Mana anak-anak kalau ingusan kan dia nggak kayak orang dewasa Nggak bisa bi- ngeluarin Jadi dok. Jadi ditarik terus Mang. Keluar tiasa dok. nyingsring. Apollo 11. Tak eta beuleuh bola 11. Redo. Ya gitu. Akibatnya Mamang pernah aja gitu. Heeh. Terus. Udah panjang-panjang hijau-hijau. Aduh, congean deh. Nah itu jadinya congean. Oh. Nah akibatnya kan ingusnya numpuk nih di sini nih. Iya. Pilek lama akibatnya ingusnya numpuk. Nah pertama biasanya anaknya mampek dulu. Kalau dipanggil gitu. Jadi kadang sakit Kayak dok ya mendem telinganya. sakit. Nah lama-lama sakit, lama-lama bisa keluar cairan dari telinga, gendangnya pecah, bocor. Jadi kalau anak kedua batuk pilek jangan dibiarin lama-lama, Jangan dibiarin. buru-buru berobat. Ke Dustira lagi. Ke Iya, Dustira, benar. ke dokter anak boleh, ke Ke THT boleh. Ini contoh kayak temen Mamang tuh dulu masa kecilnya si Gilang. Nah, Ya itu Gilang. Ingseuk. Anak Pak Im, ayeuna ganteng-ganteng bonge. Tengenaheun. Jadi mending kena berobat. Mending berobat. Benar. Iya. Jadi Aya Kemana wae? biasanya jadi orang tuanya bilang gini, dok, tiap anak saya pilek keluar cairan dari telinga dok. Nanti udah berobat, pilek lagi keluar cairan lagi Berarti itu dari mah udah telinga. bocor, Dok, ya membrannya? Betul, gendangnya udah bolong. Gendang telinganya sudah bolong. Kalau Kalau udah bolong gitu gimana dok? Nah, kalau gendang telinga ini kan nggak kayak kulit ya. Ya. Kalau kulit kalau robek, luka 4-5 hari udah tumbuh. Gendang ini kayak jadi dari selaput. Belum tentu 4 hari, 5 hari tumbuh lagi. Akibatnya kalau udah bolong, nanti setiap dia pilek lagi, congean lagi. Pilek lagi, congean lagi. Ganteng-ganteng congean tadi tuh. Atau masuk air, berenang. Nah tadi sih kayak mamang ya dok ya. Masuk Nah kalau air. masuk air gimana dok? Kan itu bisa bolong juga kalau masuk air. Sebenarnya kalau telinga normal, Nggak akan, kalau Dok, ya? kita nggak ada gendang bolong, nggak ada kotoran, mau berenang kayak mau mandi kayak mau keramas kayak nggak ada masalah. Nggak masalah. Nggak ada- karena apa-apa. Masalah kalau gendangnya bolong. Jadi ya berarti kembali lagi tetap harus diperiksa. Ini masalahnya apa sih? Gendangnya bolong nggak? Kalau bolong
udah lama nggak sembuh-sembuh, mungkin jalannya sarannya ditambal itu juga bolongnya. bisa, bolongnya. Kalau infeksinya yang di media nanti diobatin dulu berarti biasanya dok ya? diobatin, betul. Biasanya dari dokternya dikasih obat tetes, Antibiotik, dok, ya? betul. Gitu. Yang dalam, kalau yang dalam dok gangguan telinga dalam? Itu kan tadi telinga tengah ya. Ya. Nah ini kalau telinga dalam, kalau kita mesinnya lah gitu. Nah kalau mesinnya ini macam-macam gangguannya. Ada gangguan sejak lahir. Jadi dari lahir dia udah nggak mendengar. Biasanya kalau bapak atau ibunya bunyi motor, nutup pintu, kok anaknya tidurnya anteng ya, terus orang tuanya seneng. Anaknya baik, nggak gampang nangis. Padahal kudu diperiksa mah. Padahal dipasang petasan ini bagus budak teh. Nyamannya tuh orok dipasangkan petasan. Sok ka mana wae mah. Gitu. Biasanya sih orang tua mungkin kurang aware ya, dikirain anaknya tidurnya lelap. Pas nutup pintu kok nggak bangun gitu. Nah lama-lama baru ketahuan kok anaknya udah 2 tahun belum ngobrol ya gitu. Padahal dulu kakaknya 2 tahun udah mama mau cucu. Kok ini udah 2 tahun dipanggil nggak noleh seperti itu. Jadi ada gangguan sejak lahir. Biasanya gangguannya di mana dok kalau sejak lahir? Di mesinnya, kalau kita bilangnya kokleanya ya. Nah ini rumah siput dok ya kalau bahasa kitanya ya. Betul. Nah kalau misalnya gangguan dengar sejak lahir ini nih, sebenarnya dari WHO itu menyarankan setiap anak-anak yang lahir itu 1 hari lahir udah bisa diperiksa loh, dokter Dudi. Udah bisa dicek dok. Kita punya loh. Alatnya? Dustira punya alat pemeriksaan. Apa namanya dok? OAE, Auto Acoustic Emission. Enggak semua rumah sakit punya loh. Benar. Dustira punya. Kita penting ngecek ini ke pendengaran hari pertama kelahiran. Hari pertama lahir pun kita bisa. Sebenarnya dari disarankan kalau misalnya pada anak-anak yang ada riwayat misalnya pada saat lahir berat badan lahirnya rendah, atau pada saat lahir kuning, atau nggak langsung nangis, lama lahir di jalan lahir, atau misalnya di keluarga ada riwayat yang gangguan dengar, itu sangat disarankan sebelum pulang tes dulu. Penting, benar. Dan sebenarnya memang pas lahiran anak pertama, kedua, ketiga, yang paling didahuluin di tes itu ditanyain teh, dilihat teh jarinya lengkap tuh 1, 2, 3, 4, 5. Terus? Oh 5, alhamdulillah. Lain 10 mah. 10 kan. Ayo 5 mas, 5 deh kemana tuh? Nah alangkah bagusnya sekarang mah pas melahirkan itu dengan pendengaran. Betul. Pasang pemetasan. Jangan sampai pasang pemetasan baru ketahuan. Ada alatnya, bukan pasang pemetasan. Betul. Ada alatnya di THT mah. Dan pemeriksaannya nggak sakit loh dokter. Dan sebentar. Hanya itu kayak alatnya kayak pulpen gitu ya, ditaruh di telinga. Itu 5 menit langsung keluar hasilnya. Dari pakai kertas. Nanti akan kelihatan. Canggih dan harganya nggak terlalu mahal. Mungkin sekitar 120.000. Satu kali pemeriksaan. Kanan kiri, dos. Kanan kiri bonus. Iya. Cek kanan gratis kiri. Si gaun gigi, saya cabut gigi emang. Cabut 2 gratis. Jadi kan tadi WHO nyaraninnya yang punya dengan riwayat aja. Tapi sebenarnya nih kita sebagai baiknya orang semua, tua, dok, ya? Walaupun nggak riwayat, dok, saya mau anak saya sebelum pulang mau tes pendengaran dulu. Hasilnya nanti cuma 2, pas atau refer. Kalau pas ya udah selesai, berarti lulus ujian nih, nggak ada masalah nih pendengarannya. Karena kalau dia udah terganggu pendengaran, terus kita nggak aware, baru tahunya nanti pas 3 tahun. 3 tahun pun biasanya neneknya masih ngomong gini, nggak apa-apa, biarin aja. Biasa anak dulu juga gitu. Terus 4 tahun baru bingung. Begitu 4 tahun kita bawa ke dokter di tes pendengaran. Kalau yang udah gede, tesnya bukan OAE tadi lagi, lebih canggih lagi dok. Ada. Kita punya di Dustira, Bera namanya. Bera. Nah itu cukup. Harganya cukup mahal tapi ditanggung sama BPJS. Jangan Bera khawatir. ditanggung BPJS. Bisa dilakukan. Jadi itu bisa membedakan kayak gini nih, teman Mawang teh tidur kayak nyenyak ya. Pas dibangun-bangun ke teh. Bangun, dah bangun. Giliran la ilaha illallah. Eta mah eta mandro buka. Itu salah satu pemeriksaan telinga sebenarnya. Pura-pura bisa. Jadi bisa dibedakan tuh dokter ya antara yang bisa
kalau mesin mah berarti yakin itu Betul, benar bisa betul, menerima betul. fungsinya. Karena yang diperiksa adalah sinyal otaknya, bukan dari pasiennya. Iya. Jadi di situ akan kelihatan apakah betul ada gangguan. Kalau memang betul ada gangguan di derajat berapa, itu akan kelihatan. Canggih sekali pemeriksaannya, keren banget. Berarti setelah pemeriksaan itu kita bisa tahu tahap apa yang akan dilakukan, Betul, terapi apa gitu dok. betul dok. Karena beda masalah akan beda, Beda, penata laksananya. Nggak semuanya sama dok. Kalau ternyata memang anaknya gangguan dengar, di terapi bicara aja. Ayo dong bicara, mama, Iya, nggak bisa, mama. dok, ya. Orang dia nggak Nggak dengar. denger ya nggak bisa dok ya. Nggak bisa meniru kan dok ya. Nah, orang bisa bicara karena Karena dia bisa meniru. mendengar. Itu yang sering, dok, bibirnya nggak apa-apa, mulutnya nggak apa-apa, kenapa nggak bisa ngobrol sih? Iya. Karena nggak ada inputnya, nggak ada yang Nggak ada yang terekam dok ya. Iya. Jadi kalau itu tuh rekam dulu, disimpan, mama oh mama. Nah, Kalau nggak denger nggak ada yang direkam. makanya kita ngejarnya nih kalau bisa sebelum usia setahun kita udah ketahuan nih kalau dia ada gangguan dengar. Semakin cepet dibenerin. Maksimal berapa tahun dok? Paling bagus Kan 1 tahun, 2 tahun dok? Tumbuh kembangnya 5 tahun ya. 5 tahun dok. Lewat dari 5 tahun kita biasanya Agak udah lebih sulit, dok, ya? nggak berharap dia, ya namanya usaha sih Iya, tetap. tetap. Tapi akan lebih berbeda hasilnya dibanding dia di terapi sejak usia setahun. Itu 8 lebih bulan. bagus hasilnya. Kalau dipakai, saya suka lihat ada alat dipasangin di bantu. sini sampai sini nih dok, Betul. kayak apa? Nempel di sini tuh itunya. Alat bantu dengar. Yang untuk yang nggak mendengar berarti dok, Betul. yang gangguan pendengaran dari Betul. lahir bisa dok. Betul itu. Betul. Kalau memang dari hasil beranya tadi ada gangguan dengar Ya. dan derajatnya bisa sedang, bisa berat, itu kita sarankan untuk pakai alat bantu baru diterapi. Jadi percuma diterapi nggak pakai alat bantu, nggak Iya, ada karena gunanya. tadi nggak ada yang dengarnya dok. Betul. Oh, jadi beli di pasar malam tuh ada yang jualan pendengaran itu nggak boleh juga, berarti mesti periksain dulu. Periksa dulu, betul, Mam. betul. Iya, Ih, ada. benar. Iya. Betul, sok ada diberi gift aja tuh. Ada. Ada. Iya, Pasar malam biasanya ada. namanya. Dipasangkan didinya bisa dibeli Iya. gitu. Ini- Nggak boleh gitu dok ya. Ini kejadian dengan mertua saya kayak gitu tuh. Saya saking sayangnya ke mertua saya. Aduh, Padahal setiap bangun pagi tuh saya teh suka agak miris tuh. kenapa? Giliran pelan-pelan. Bu, udah makan belum? Ya. Ditarikan, Bu, udah makan belum? digenggerekeun ku tetangga emang. Atuh tong bari nyentak ja. Emang cenah. Lah. Ya bingung. Saking sayang mamang beli Hari tuh. orang tua mah ada penurunan fungsi dan anatomis. Nah, Itu mah. Nah, dokter tadi dari lahir nih. Kalau anak-anak gangguan pendengaran dok, misalnya dari lahir dia nggak ada masalah nih. iya. Terus pada saat sudah anak-anak, ada usia sekolah, gangguan pendengaran pada anak biasa pada apa? Dok? Kalau pada anak-anak paling yang tadi Yang infeksi tadi. telinga tengah itu gara-gara Yang congean pilek. itu, dok, ya. Nah, gara-gara pilek sering berulang, lama-lama bisa mengganggu juga alat pendengarannya. Tapi kalau itu kan bisa diperbaiki ya, bisa Bisa dicegah, diobatin, dok. bisa diobati. Dicegahnya dokter ya gimana dok? Kalau yang congean tadi, Rutin. ya jangan kalau batuk pilek buru-buru berobat. Iya, Kedua, kalau memang kalau udah suka bolong, ngorek-ngorek itu dok, Nah. pakai cotton bud. nih dok, saya dokter THT ya, Ya. kagak punya cotton bud di rumah. Nah, tuh Beneran. Bang, tong sembarangan colok korek. Padahal itu nikmat anu murah meriah. Duh, Pakai bulu ayam mangnya. giliran banyak hutang, banyak pikiran. Bah. Hal yang paling enak itu alah. Nah, mang kekece gesan banget kitu anak anggar hutang nama aya keneh. Iya. Percuma tuh. Nggak hilang lah. Enggak hilang. Bagusnya diapain itu dibersihin teh? Nah, cara membersihkannya gimana, Dok? Nih, Kan ya. memang ada kotoran. Sebenarnya semua orang tuh punya kotoran telinga. Iya. Tapi beda-beda. Ada orang yang telinganya berminyak, ada yang kering, ada yang telinganya lempeng, ada yang rada belok, ada yang rada kecil. Nah, anatomis gitu. Nah, kalau memang kotoran itu tapi hanya sepertiga bagian luar, jadi nggak perlu pakai cotton bud sampai ke dalam sampai ke sini, nggak ada gunanya. Yang ada malah kotorannya makin kededet, jadi kedorong, makin padat, terus jadi makin nutup, jadinya dengernya makin Berkurang. nanti pacarnya bisik-bisik. Salah juga tadi Mama. Batur bisik-bisik naon. Ada masalah duit. Yang tadi tuh aduh
ini mah Mamang pulang dari sini mau ngomong ke ibu mertua Ngomong karena naon, kan tiap hari itu perawatannya udah lansia tuh. Oh iya. Itu bagaimana tuh menyikapinya, ternyata ya dari mulai gangguan telinga itu bisa mengganggu psikologi benar. mertua saya, Benar. psikologi saya, psikologi anaknya. Nah, sekarang pada orang tua Tetangganya. dokter, gangguan Iya. pendengaran biasanya karena apa? Nah, kalau kita bilang sunatullah ya, Ya. Geus Geus kuduna. faktor Faktor ya. usia tadi, penurunan fungsi dan Nah, tapi anatomis. gini pertanyaannya, loh, tapi mertua saya masih 67, kok Tapi masih tetangga jelas. saya 80 masih bagus? Ah. Nah, itu kembali lagi, mungkin ada faktor risiko, mungkin yang punya darah tinggi, yang punya gula lebih gampang, rentan. lebih rentan daripada yang mungkin kesehatannya lebih bagus. Tetapi kalaupun menurun jangan khawatir. Pertama tetap dites dulu. Ya, kalau memang menurun, penurunan pendengaran itu nanti ada derajatnya, Dok. Ada ringan, sedang, berat ya. Ya bener-bener. Awalnya mah udah cuma segini, Bu makan dulu, udah Ya, segitu udah tuh. cukup. Ngalieu. Ya. Ayeuna Bu makan dulu, cicing we. Terus Bu makan dulu. baru ngelieu. Ngalieu oke bari ngambek tuh. Nah, tanggung jawab wokan. Dari tadi saya nggak dikasih makan. Berarti tadi ada derajatnya. Betul. Dan makin lama kok makin Makan, menurun. iya betul. Nah, kalau seperti itu, ya sarannya biasanya kita tes pendengaran. Nah, kalau memang sudah mengganggu komunikasi, sarannya pakai alat bantu dengar. Nah, tadi kan Mamang bilang benar. Iya, alat bantu itu. dengar beli di lapangan Brigif. Di pasar malam Nah, dok ya. banyak pasien, Dok, saya udah beli alat bantu dengar tapi kok makin gak enak karena beli sendiri. Iya. Kita menyarankan alat bantu dengar dites dulu, kayak kita gini, Dok, kacamata Kacamata, kan, Dok, ya. dokter Harus kan pakai dites resep dulu, berarti, Dok? pakai resep minus berapa, silindris berapa, baru Betul. dicetak sesuai ukuran. Iya. Alat bantu dengar juga gitu. Sama, Jadi ya, Dok. jangan beli sendiri, Iya. mubazir, Jangan mubazir. apalagi beli di marketplace ya, sayang. Oh, Nanti nggak di kepake online. online Nah, gitu. kepake, Nggak kepake seminggu kok nggak enak, malah dibuang. Jadi mending dibeli di tempat yang kita Dustira ada Ada kita kerjasama. Jadi dia akan diukur dan dicetak sesuai ukuran. Nah, kalau kadang kan gini, tapi beli di situ lebih mahal, Dok, daripada ya, karena sama kayak kita beli handphone ya, Dok, ya ada harga, ada Ya, ininya yang resmi gitu. sama non resmi. Yang resmi pasti lebih mahal, karena ada garansinya. Sama kan pasien bilang, biarin aja lah, udah tua. Ya. Nah, Tapi itu. tadi jadi Benar-benar. ujungnya gangguan psikologi Betul. tadi ya. Benar. Nah benar. itu apalah harga arti sebuah harga Nah, Iya. kalau semuanya jadi berantakan rumah tangga. Iya, bener. Iya. Curhat cuma mama ada dia. Ya, nggak masalah kayak gitu. Kadang-kadang gini daripada saya beli itu toa masjid tuh. Bu, makan Bu. Gantong gitu atuh. Digeger-geger ku tetangga. Saya cina minantu gitu-gitu tin kamu tua. Ya, justru ini sayang. Nanti nggak dibagi Kesempatan. warisan loh. Warisan. Iya. Nanti Iya. namanya dicoret dari kakak. Coba beliin, nanti masuk. Nah, beliin kayaknya. Jadi kadang-kadang kan gini, udahlah biarin aja, udah tua. Iya. Tapi kan mengganggu Sempat kualitas saya- hidup. Mamang berpikiran seperti itu. Gitu. Nah, kualitas hidup yang Nah, dipengaruhi teh tadi selain Komunikasi. Padahal sebenarnya dia belum pikun, belum punten ya, nggak Betul. blow on gitu. Sebenarnya Iya. ngerti, cuman karena nggak kedengeran. Terus anaknya teriak-teriak, dia jadi makin kesel. Beliin aja. Kadang-kadang saya suka ngomong gini, anaknya ada berapa patungan? Iya. Udah beliin. Nggak seharga sama dulu beli susunya. Betul. Iya. Psikologis ujungnya Jadi, betul. Kata Mamang tadi bener. Pinter sih Mamang. Nah, disimpulkan lebih baik periksakan Periksakan, orang Mang. tua. Heeh. Nanti di nilai derajatnya, Iya. levelnya Iya. belikan. Beli. Kalau untuk sayang, untuk biar mendapat warisan. Lain eta Mamang. Mantu matre. Nah, dokter. Satu tok kan korek-korek tuh. Kan suka ada tuh di iklan tuh dipasangin apa ear candle. Lilin, dokter. Eta boleh nggak, Dok, pakai itu? Sama nggak bolehnya? Sebenarnya mah ya, telinga luar kita nggak usah diapa-apain.
nggak usah dimanipulasi, Supaya digoreng. kotoran tuh keluar sendiri gitu dong. Betul. Pada saat kita mengunyah, gerakan rahang mengunyah seimbang kanan kiri. Jadi kalau punya anak mending kasih makan sayur, makan buah, gerakan rahangnya bagus kanan kiri. Itu ada kulit debris ya, kulit kering itu akan keluar. Keluar sendiri kan dok ya. Pakai cotton bud makin kedorong. Pakai ear candle. Kalau pakai ear candle itu kan panas ya sifatnya. Ya, betul. Sementara telinga kita ini langsung tulang ketemu tulang. Berarti kalau udara panas terus mentok nggak ada jalan keluar, udara panas itu akan Mulak didinya. Berarti ada Jadi kemungkinan di terjadi situ. kulitnya luka bakar. Oke. Itu. Kalau abunya kadang katanya dok suka jatuh ke situ lagi. Padahal mah ya nggak ada. Saya pernah dapat pasien Jadi luka tidak bakar. disarankan juga, dok? Enggak. Oh, luka bakar karena pasang Karena ear candle. Oh. Datang ke Poli THT merah kayak orang kena Kayak air luka panas, bakar. kayak melepuh. Ternyata. Nah, Bang. terus ada juga pasien pakai kawat, pakai apa tuh? Yang Peniti. besi yang ada buat kerok telinga yang dari Oh, besi. yang ada skopnya gitu kecil. Saya bilang sama pasiennya, sekalian pakai cangkul. Dokter, dokternya resep perih. Tuh dokter Dustira mah resep perih. Lain pakai cangkul. Just Jeung beung nama. just eta non teh beluwut. Just lele dijili dia. Jadi nah itu menarik tuh. Tadi ternyata bisa keluar sendiri dengan sambil makan. Pantesan atuh ngadahar gule rada pahit. Jika ada orang raga di Jawa. Ternyata teh ceuli jiga nama. Dokter. Nah, yang belakangan gini, anak-anak remaja kan sekarang suka main game, dokter. Main game. Game tuh bisa berjam-jam malah. Iya. Suka pakai headphone tuh karena nggak mau mengganggu mungkinnya suka pakai headphone. Nah, gangguan dari headphone biasanya apa? Ini yang paling salah satu yang dikhawatirkan sama WHO loh ya dok ya. Ini salah satu kenapa kita rajin kampanye untuk World Hearing Day ini. Salah satunya itu adalah gangguan dengar pada dewasa muda. Itu kan usia produktif nih. Usia produktif, dok. Kalau gangguan dengarnya pada orang tua ya udahlah gitu ya. Tapi kalau gangguan dengar pada usia produktif saat mereka lagi mau jadi CEO, lagi mau nyari istri, Nah, jadi dari WHO itu udah memprediksi nih bahkan akan ada itu generasi H. Nah, mamang temangnya Itu udah kita makan berulang-ulang terus menerus kalau Itu cuma batasannya kayak gimana tuh? Iya, Nah, kalau hanya sebatas ini aman ini. Aman. Mau dipakai lagi nih, Mamang. Pakai, Oh, ini mahal. Kalau mahal Mamang minta jojorokan, Mamang kita jojorokan kadina lebih tarik mah. aman dia nya. Hari zaman kita kan dok nggak ada gitu-gitu Nggak ada. dok. Paling Waktu Walkman kita dokter kecil. pernah Nah, cuman kan waktunya kadang baterainya cepat Iya, habis. iya. Kalau yang main game tuh bisa berjam-jam dok. iya. Nah kita kalau jadi pahit-pahitnya ya orang mulai budek-budek itu usia 70-an. Iya. Nah kalau mereka dengan anak-anak yang zaman sekarang terpapar bising berulang Bisa dan belasan intens, tahun, Dok. Umur 30-40 lagi lucu-lucunya udah budek. Kan nggak lucu. Lucu-lucunya. Lucunya 40 tahun. Dalam satu hari. Berapa jam, Berapa dokter? jam lah kurang lebih. Jadi kuncinya itu adalah 60-60-60. Nah, Maksimal 60 menit. pakai Pakai headphone. headphone. Pakai earphone juga sama Ya, ya. dengan suara maksimal 60% dari bunyinya. 60%. Dan harus 60 istirahat menit, 60 menit. Jadi kan kalau ada yang pacaran sampai pagi, bebek. Iya tuh. Aduh, memang. Aduh. Kenapa naon sih sampai pagi? terus itu apa sih namanya? Aduh, bahasa budak. Kode ya. Jadi kuncinya 60. Sleep call. Sleep call mang itu kena ngorok gitu telepon. Aduh. Kamu yang tutup duluan ya. Aku tutup duluan. Tutup nama tadi tutup. Beak we kuota mah teh. 60. Maksimal 60 menit, maksimal 60% dari bunyi maksimal. Dan 60 menit harus istirahat. Nah, ini baru 20 menit, Pak. Aman. Nah, itu kalau yang bunyi device ya, personal device. Kalau yang bunyi berisik nih kayak kita pergi ke konser, pergi ke ke time zone ya, atau movie. Nah, bioskop. Sebenarnya setiap kenaikan 5 desibel itu kita harus
turun jadi setengah jam. Jadi kalau nih kita pernah melakukan pemeriksaan di tempat-tempat main game itu udah 90 dB. Jadi maksimal di tempat main game itu cuma setengah jam. Keluar dulu apa keluar aja? Udah aja pulang. Udah pulang. Menghemat duit dong. Oh iya, sebenarnya sih itu sih lebih penting. Penting juga pendengaran, Mang. Berarti ada hubungannya tuh. Jadi telinga dengan tuh mata. jangan sering-sering pakai headset. Terus Itu nonton bahaya. konser yang lucu-lucu aja. Ah, Konser gambus. konser. Nah, gitu dokter. Nah, kayaknya sih udah. Tapi ada dokter nih. Kan dokter di sini sudah 7 tahun nih. Dokter kesan kerja di sini, kerja di rumah sakit Dustira apa sih kesannya, Dok? Pertama, saya seneng banget karena fasilitasnya lengkap banget ya. Seperti Iya yang- tadi fasilitas di Dustira apa aja sih, Dok? Iya. Saya lupa itu tadi. Nih, pertanyaan. saya kan ada kerja di Mang. Tadi serius ningali telinga. Oh. Penting tadi temang jadi kahilap tuh. Mamang lu teu maca tah. Urangnya maca sorangan. Gaji lebih gede urang. Jadi Terus, Dok. saya ada kita di Cimahi di Bandung banyak rumah sakit swasta, rumah sakit negeri, tapi yang pemeriksaan pendengarannya paling lengkap Dustira. menurut saya Dustira termasuk yang paling lengkap ya. Ya. Kita punya BERA BERA. itu Brain Evok Respon Audiometri untuk yang tadi anak-anak gangguan dengar. Kita juga punya OAE, Auto Acoustic Emission, itu untuk bayi-bayi baru lahir. Kemudian kita punya audiometri untuk orang tua, misalnya orang tua yang tadi seperti mertuanya mertua mama. mama. Bawa sini Mang biar dapat warisan. bagi dua. Uang dengar. Sewa Mang. Pos nu loba warisadana. Terus kita juga punya timpanometri, kita punya ruang kedap. Otoskopi, kita punya otoskopi pakai layar, endoskopi kita punya. Jadi nerangin ke pasiennya enak. Jadi pasiennya lihat layar, Dok ya. Ini betul. gangguannya di sini. Kadang kan pasien Bang. enggak Dok, telinga saya tersumbat pengen dibersihin. Nah, kita kasih tahu. Tuh, Ini loh, Pak, oke. lihat kan? Bapak lihat sendiri enggak ada. Jadi kayak USG Mang si bayi Namanya apa, kadang San? ngeliat Namanya apa? otoskopi. Endoskopi, pakai endoskopi. Endoskopi tapi masuknya ke telinga. Namanya otoskopi. Celi endoskopi. Kalau ke paru-paru namanya bronkoskopi. Seru deh Dok kerja Gitu, di Dok. sini. Yang jelas itu fasilitas, karena kalau kita fasilitas lengkap ngejelasin ke pasiennya enak. Lebih puas pasiennya, Lebih puas. Dok, ya? Pasiennya puas, kita juga puas, Iya. nggak menerka-nerka gitu. Enggak gantung. Dok, ya. Dokter, satu tambahan satu. Kan kita tuh ada penerimaan TNI, Dok ya. Salah satu pemeriksaannya ada pemeriksaan THT. Betul. Nah, suka ada bolong di sini, Dok. Di depan telinga. Apa sih namanya tuh? Fistula. Ah, Fistula, ya. Itu bahaya nggak sih, Dok? Sebenarnya itu nggak berbahaya, tetapi bisa menjadi sumber infeksi. Nah, jadi kalau yang mau masuk tentara itu suka gini, tapi kan nggak sakit Dok, Iya. tapi kan Nggak nggak ada pernah keluhan, ada Dok, ya? keluhan, tapi itu kan dari lahir. Kita kan nggak peduli mau dari lahir kayak mau ada keluhan mau enggak. Yang jelas yang akan pada saat nanti pendidikan dia akan kemungkinan terjadi menimbulkan penyakit. Salah satunya fistula. Fistula itu ada lubang di depan telinga. Sebenarnya bukan lubang aja Dok, itu di Saluran. bawahnya ada saluran. Nah, kalau saluran itu di ujung lubangnya nanti misalnya ada kotoran, ada debu, ada sabun mungkin ya, terus Mengendap situ jadi tersumbat, terus jadi bengkak. Biasanya bengkaknya sampai ke pipi. Nah, itu kan jadi sumber Jadi infeksi. masalah. Jadi kenapa untuk masuk tentara fistula itu nilainya Jadi masalah, Dok, ya? Tapi bisa bisa diperbaikin. dibenerin. Oh, di Dustira bisa dibaikin. Gitu. Apa sih yang nggak bisa? Iya. Dustira. Bisa. Oke. Jadi itu dibenerin, dibuka, dicari kantongnya, ditutup, dijahit. Iya. Oke. Itu penting buat si Gilang tadi tuh. Beda yang tadi mah gendang telinganya. Ya, habis mau jadi tentara, medical check up-nya khusus Betul. untuk telinga lebih baik ke Dustira. Iya, Karena cuma sadar. Semuanya. kalau di Dustira mah medical check up-nya sesuai apa yang kan diperiksakan. Betul. Ya udah nanti Mamang bilang ke Pak Iimnya. Iya. Gitu, Dokter. Satu lagi deh pertanyaan terakhir. Pesan buat rumah sakit Dustira apa sih, Dok? Dokter kan pakai di sini nih, tahu nih. Nggak mungkin satu company itu baik semua. Kira-kira pesan buat rumah sakit Dustira. Pesannya tetap kompak ini. Sebenarnya saya sama ini nih teman-teman apa-apa tuh kompak. Oh, iya. Seneng. Saya teh no hard feeling lah kerja di sini. Alhamdulillah. Jadi pulang teh nggak pernah
beban. Bener, Poli THTU asik banget. Oke, Cuman Dok. kita suka ngaliwet bareng. Iya. Jadi ya Itu pokoknya mah hanya untuk pendekatan. perut kenyang hati senang Dok di Iya, sini tuh nanti Dok. kita- Alhamdulillah. Nanti kita Iya, iya. biasanya hari apa Dok? Rahasia. Dulu tuh Ibu Warsi, Kita ke Ibu sana. Warsi. Udah pasti ngelewat tuh setelah selesai pelayanan. Ini Mama mau ngomong. Oh, iya. Ada keterdekatan tuh. Jadi ibu mertua itu saya teh adalah kakaknya dari Ibu Warsi, kepala poliklinik waktu itu. Bu Dokter. Di THT sekarang udah pensiun. Oh, Oh. Ya. Ya, itu aja dokter, terima kasih Siap. kedatangannya. siap. Mudah-mudahan dokter sama tim THT sehat-sehat terus. Amin. Gitu ya, sukses terus. Saya simpulkan dulu ya. Boleh Terus dokter. Ini nih ya. Penutup dokter. Buat teman-teman, ibu-ibu pertama kalau anak baru lahir paling ringan itu tes pendengaran paling ringan aja. Bunyikan kertas kecil aja di belakang telinganya. Jangan pepetasan dok ya. Jangan petasan. Kertas aja diremuk-remuk, Kertas tapi keras dari gitu. arah yang dia nggak lihat. Oh, dari Dia belakang. nyari nggak ya? Ah. Nah, gitu. Atau kerincingan. Nah, itu dari lahir ya. Oke. Terus kalau misalnya udah anak-anak nih, jaga anaknya jangan gampang batuk pilek. Kalau batuk pilek buru-buru berobat. Segera Jangan berobat. dibiarin udah congean baru berobat. Nah, Udah terlambat tuh Mbak, dok. ya? terlambat. 9 deh. Kedua, nggak usah korek-korek telinga, mau pakai cotton bud kayak, mau pakai cangkul kayak, mau pakai besi, mau pakai apa nggak usah, Kecangkul. nanti kecolok. Kalau kecolok gendangnya Lebih ribet dok ya pengobatannya. bolong. Bolong, susah lagi. Nah, terus kalau untuk anak muda, penggunaan headsetnya tadi dibatasin 60. Nah, kalau untuk orang tua, kalau memang sudah ada penurunan pendengaran, tidak usah khawatir, bisa diperbaiki kualitas hidupnya. Anaknya, mantunya jangan pelit-pelit, patungan buat beliin alat. Ya. Ya. Oke. Gitu aja dokter. Iya. Terima kasih dokter Sama-sama. kedatangannya sekali lagi. Mang, ada yang mau disampaikan terakhir? Mang. Kan Mamang can beres. Iya tai ceuli. Eh. Terus tadi, iya Mamang kudu ka mana? KTHT. Heh, ngilu jeung Bu Dokter itu. Ikut ayo nama. Ngilu jeung Umi. Mamang mau ikut Mi. Mangga. Ini nih. Anu Telinganya kolot nih. ngambek mang eta penyanyi. Oh dicuekeun itu tadi. Nyakeun. Oke, terima kasih podcast hari ini selesai. Tunggu podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meski